Budak Bayangan bab 166. Changing Star mengerutkan kening. Ada sedikit keterkejutan yang terlihat di mata abu-abunya yang dingin. Tujuan. Bukankah sudah jelas? Dia menunjuk ke daerah kumuh yang mengelilingi mereka dan kastil megah yang menjulang di atasnya. Saya mencoba membantu orang-orang ini. Apalagi, Sunni menghela napas. Kemudian, memalingkan wajahnya, dia bertanya, "Hei, pernahkah aku memberitahumu tentang adikku?" Nevis berkedip. "Tidak. Kenapa tiba-tiba membicarakan ini?" Dia tersenyum penuh harap. "Aku baru saja diingatkan tentang dia baru-baru ini, jadi kupikir aku akan berbagi. Begini, orang tua kami meninggal saat kami masih kecil. Dia diadopsi, tapi aku berakhir di jalanan. Hidup tidak terlalu manis bagiku. Sebenarnya, itu tidak lain hanyalah menjijikkan dan pahit. Jadi, semudah saya hanya membayangkan bahwa itu sama untuknya. Itulah mengapa saya terobsesi dengan gagasan untuk menemukannya. Saya memiliki fantasi ini di kepala saya, Anda tahu, menyelamatkan dan melindunginya. Menjadi sebuah keluarga lagi." Sunni meringis. "Tapi bagaimana mungkin orang yang tak punya uang sepertiku bisa menemukan seseorang? Kau tahu bagaimana database kota itu? Bahkan jika itu berfungsi, membuka segel apapun mengharuskanmu untuk menjadi warga negara, dan juga salah satu dari peringkat yang tinggi. Namun, aku sudah siap untuk melakukan apa saja untuk mencapai tujuan saya. Jadi, saya menabung. Seorang anak jalanan tidak dapat menghasilkan banyak, tetapi meskipun demikian, saya menabung sebanyak yang saya bisa." Ekspresi gelap muncul di wajahnya. "Bahkan jika saya hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan, saya akan terus menyisihkan jumlah kredit yang menyedihkan yang saya peroleh dengan melakukan segala macam omong kosong yang mengerikan. Dan setelah 4 atau 5 tahun ini, pada saat saya hampir 17 tahun, saya akhirnya sudah cukup untuk menyewa detektif swasta." Dia tersenyum. "Soalnya, ada detektif yang kadang-kadang mempekerjakan kami bukan siapa-siapa untuk mengumpulkan informasi untuknya. Jasanya tidak murah, tapi aku percaya padanya. Atau setidaknya padanya. Jadi aku memberikan semua uangku kepada orang itu dan memberitahunya untuk menemukan saudara perempuan saya. Dan Anda tahu, dia melakukannya. Suatu hari, sekitar sebulan setelah kami membuat kesepakatan, dia memberi saya selembar kertas dengan alamat tertulis di atasnya. Jadi saya pergi ke sana." Nevis ragu-ragu selama beberapa saat, lalu bertanya dengan suara pelan, "Jadi apa yang terjadi? Apakah kamu bertemu adikmu?" Sunni menggosok wajahnya, melirik ke langit, dan berkata, "Kurang lebih. Aku benar-benar bertemu dengannya di dekat terminal tram. Hanya pada saat itu, aku tidak mengenalinya. Kau tahu, meskipun ide-ide luhurku untuk menjadi penyelamatnya, aku bahkan tidak bisa benar-benar mengingat seperti apa dia. Di sana adalah gadis ini, sekitar 12 tahun, mengenakan seragam sekolah yang rapi. Dia berjalan ke arah yang sama denganku. Aku baru menyadari bahwa itu adalah dia setelah dia memasuki rumah dari alamat tersebut." Dia terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan, suaranya aneh tanpa emosi, "Hari sudah gelap. Saya pikir sedang hujan. Rumah itu terletak di distrik yang sangat bagus. Mereka sebenarnya memiliki seluruh rumah untuk mereka sendiri. Hanya satu keluarga yang tinggal di dalamnya. Dapatkah Anda bayangkan? Yah, saya rasa Anda bisa. Pokoknya, bahkan ada halaman rumput, dan jendela besar yang menyinari cahaya di luar. Melihat mereka melalui jendela itu hampir seperti menonton acara televisi. Sunni teringat keindahannya,
keheranannya sendiri yang memalukan, dan mencoba tersenyum. Namun, dia gagal. Berdiri dalam bayang-bayang di luar tepi cahaya itu, saya mengamati keluarganya untuk sementara waktu. Dia memiliki orang tua yang mencintainya dan memperlakukannya dengan baik. Dia memiliki makanan yang nyata, dan cukup untuk tidak pernah kelaparan. Dia memiliki pakaian yang cantik, dan buku pelajaran yang mahal. Dia bahkan memiliki adik-adik yang lucu. Mereka semua tersenyum, tertawa, dan bersenang-senang bersama. Nev menatapnya dan bertanya, "Jadi apa yang kamu lakukan?" Sunny tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia ingat bagaimana dia hanya berdiri di sana, memperhatikan orang-orang yang bahagia itu. Bagaimana dia memandangi tubuhnya sendiri yang lemah, pakaiannya yang kotor dan compang camping, memar di buku-buku jarinya yang berdarah. Dan menyadari betapa tidak pada tempatnya dia dalam foto itu. Setelah bertahun-tahun bermimpi menemukan saudara perempuannya dan menyelamatkannya, dia dihadapkan pada fakta sederhana bahwa dia tidak pernah benar-benar membutuhkannya. Dia mungkin bahkan tidak ingat bahwa dia ada. Lebih dari itu, kembali ke kehidupannya tidak akan membawa kebaikan baginya. Dia tidak memiliki sesuatu yang menyenangkan atau bermanfaat untuk ditawarkan. Dia hanya bisa memperburuk keadaan. Apakah Anda ingin membaca lebih banyak bab? Di luar sana pada malam yang gelap dan hujan itu, sementara Sunny berdiri dalam bayang-bayang, sesuatu di hatinya padam selamanya. Sesuatu di dalam dirinya mati. Tidak peduli situasi seperti apa yang akan dia alami setelah ini, tidak ada yang benar-benar sebanding dengan kegelapan yang dia rasakan pada saat itu. Setelah tidak bergerak untuk waktu yang lama, dia perlahan mundur, berbalik, dan berjalan menuju kegelapan. Beberapa hari setelah itu, dia mulai menunjukkan gejala pertama terinfeksi oleh mantra mimpi buruk. Dan sisanya adalah sejarah. Mengibaskan ingatan yang tidak menyenangkan, Sunny berpura-pura riang dan mengangkat bahu. Saya melakukan satu-satunya hal tanpa pamrih yang pernah saya lakukan. Saya berbalik dan pergi. Tahukah Anda mengapa? Nevis perlahan menggelengkan kepalanya. Sunny menyeringai, kemarahan akhirnya menemukan jalannya ke matanya. Karena bahkan orang dungu sepertiku bisa menyadari bahwa orang yang ingin dia selamatkan tidak membutuhkan tabungannya. Jadi tolong beritahu aku, Nev, mengapa kamu, dengan semua kecerdasan dan kejelasanmu, sepertinya tidak bisa lakukan yang sama? Dia menatapnya, kerutan yang dalam muncul di wajahnya. Apakah Anda menyeratkan bahwa saya berbohong tentang niat saya untuk membantu orang-orang ini? Jika demikian, Anda salah. Sunny mengepalkan tinjunya. Sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri, kata-kata terbang keluar dari mulutnya. Tidak, sejujurnya dengan dirinya sendiri, dia harus mengakui bahwa dia tidak ingin menghentikan mereka. Dia terlalu lelah, terluka, dan terguncang untuk terus memainkan permainan ini dengan Nev. Sudah waktunya untuk mengungkap semuanya. Mungkin kemudian, dia akan bisa mendapatkan kembali kejelasan. Menatap Changing Star, Sunny meludah. Persetan denganmu, Nev. Dia berkedip. Apa? Dia tersenyum miring. Aku bilang persetan dengan omong kosong itu. Sein Nevis. Kamu mungkin telah membodohi orang lain, tapi aku mengenalmu. Aku mengenalmu lebih baik daripada orang lain. Jadi aku tidak membeli seluruh tindakan penyelamatmu bahkan untuk sedetik pun. Sunny mengulangi gerakannya, menunjuk ke gubuk-gubuk di sekitarnya. Bantu orang-orang ini, tolong. Apa yang akan kamu bantu mereka? Bantu mereka berubah menjadi mayat? Kamu dan aku sama-sama tahu bagaimana ini berakhir. Casey sudah memberitahu kami.
Api dan sungai darah kan? Apakah ini kamu, perencanaan? Nevis menatapnya, ekspresi gelap tertulis di wajah gadingnya. Mata abu-abunya yang dingin tidak lagi tenang. Akhirnya, ada emosi yang membara dalam diri mereka. Apakah itu? Kebingungan, nyeri, kekecewaan. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Kemudian, Changing Star perlahan menggelengkan kepalanya. Akhirnya, dia sepertinya menemukan kata-kata yang tepat. Melihat Sunny tepat di matanya, dia sedikit mengangkat dagunya dan berkata, "Baik, kamu menangkapku." Budak Bayangan bab 167. Sunny menatap Nevis, terpana dengan jawabannya. Dia tidak berharap dia mengakuinya dengan mudah. Sementara itu, dia hanya mengangkat bahu. Apa aku harus menyangkalnya? Kenapa harus aku? Kaulah yang terobsesi dengan kebohongan, Sunny, bukan aku. Sudut mulut Changing Star berkedut. Sebenarnya, saya harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah belajar bagaimana menipu orang dengan begitu mudah. Saya dibesarkan dengan sangat terlindung, untuk alasan yang jelas. Berkomunikasi dengan orang lain selalu menjadi sesuatu yang sangat saya ketahui. Sedikit tentang. Dia tersenyum gelap. Betapa beruntungnya bertemu denganmu, dari semua orang, di pantai terlantar ini. Beruntung aku. Benar. Sunny berkedip. Apa yang dia bicarakan? Dia ingat bagaimana, selama perjalanan mereka ke kota kegelapan, Nevis mencoba meniru Casey dalam caranya berbicara kepada orang-orang. Apakah dia juga mempelajarinya? Nev maju selangkah dan menusuknya dengan tatapan tajam dan membara. Tidak ada yang bertahan di alam mimpi sendirian. Aku tahu bahwa aku tidak akan menjadi pengecualian untuk aturan ini, jadi aku memperhatikan Casey dan kamu dan berusaha sekuat tenaga untuk belajar dari kalian berdua. Saat itulah aku menyadari bahwa tidak ada yang pernah kamu katakan atau apakah benar. Bukan begitu, omong kosong. Sunny merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya. Dia mengejek. Tidak peduli apa yang terjadi, entah bagaimana kamu selalu berhasil menyembunyikan pikiran, keinginan, dan alasanmu yang sebenarnya. Aku belum pernah melihat orang yang begitu mahir dalam penipuan. Selamat, Sunny, permainan pikiran yang kamu mainkan dengan kami hampir sama liciknya dengan kutukan mental dari Soul Devourer. Sungguh menginspirasi. Changing Star berhenti dan menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan bisa dengan mudah mengubah kebenaran menjadi kebohongan. Sungguh brilian. Aku bahkan tidak pernah tahu bahwa hal seperti itu mungkin terjadi. Bodohnya aku. Aku tidak tahu banyak hal sebelum bertemu denganmu. Dia tersenyum. Jadi, begini. Saat kamu belajar cara menggunakan pedang dariku, aku belajar cara menggunakan orang darimu. Jadi tolong, Sunny, terimalah rasa terima kasihku yang tulus. Aku tidak bisa mengharapkan guru yang lebih baik. Tanpamu, semua ini tidak mungkin terjadi. Nevis mengangkat tangannya dan menusukkan satu jari ke arahnya. Kemudian, dengan amarah dalam suaranya, dia meludah, "Jadi, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menyalahkanku karena melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan pada semua orang yang pernah kamu temui?" Cerah gemetar. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Apakah Nev benar-benar belajar bagaimana menjadi manipulatif dan keji ini darinya? Oh tidak. Seseorang yang tidak berpengalaman tidak dapat menemukan panutan yang lebih buruk bahkan jika mereka mencoba. Nasib yang kejam, untuk dikirim ke alam mimpi bersama dengan pria yang rusak dan kejam seperti dia. Sunny menggertakkan giginya. Itu tidak sama. Changing Star merengut. Bagaimana apa yang saya lakukan berbeda?
Saya belum mengatakan satu kebohongan pun kepada orang-orang ini. Saya memberi mereka kebenaran yang cukup untuk membuat mereka menipu diri mereka sendiri, seperti yang Anda ajarkan kepada saya. Tapi apa, sekarang setelah berbalik pada Anda, tiba-tiba tidak adil? Sekarang Anda tidak akan menerima apapun yang kurang dari seluruh kebenaran? Dia menyeringai. Baik, aku akan memberitahumu. Ya, kamu benar. Akan ada api dan sungai darah. Itu adalah rencanaku. Jadi apa? Bagaimana ini lebih buruk dari keberadaan yang menyedihkan dan tanpa harapan ini? Bukan. Saya akan membunuh Gunlaug. Setelah dia mati, Bright Castle akan dilanda perang saudara. Dengan masing-masing dari 5 letnan bersaing memperebutkan tahta. Saya akan membunuh mereka juga. Dan ketika saya yang terakhir berdiri, matanya berkaca-kaca, aku akan mengumpulkan kita yang masih hidup dan membuat jalan dari tulang untuk beberapa orang yang beruntung untuk mencapai gerbang. Itu adalah janjiku. Itu adalah keselamatan yang aku tawarkan kepada orang-orang di kota kegelapan, kesempatan untuk kembali ke dunia nyata atau mati seperti manusia, berdiri tegak dan dengan pedang di tangan mereka, bukannya hidup dalam ketakutan seperti tikus. Saya pikir Anda, dari semua orang, akan mengerti. Apakah Anda ingin membaca lebih banyak bab? Sunni menatapnya tak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu acuh tak acuh tentang gagasan menyebabkan kematian begitu banyak orang? Apakah hidup mereka tidak berharga di matanya? Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia melihat itu semua salah. Dia melihatnya dari sudut pandangnya sendiri, sudut pandang seseorang yang terbiasa bertahan hidup dengan segala cara, menempatkan kelangsungan hidup di atas segalanya. Namun, begitulah cara dirinya yang dulu memandang dunia. Setelah datang ke Forgotten Shore, Sunni mengetahui bahwa ada hal-hal yang lebih berharga daripada bertahan hidup. Dan dia mempelajarinya dari Neve. Baginya, kehidupan yang tidak layak dijalani jauh lebih buruk daripada kematian yang layak. Mungkin, dalam benaknya, dia benar-benar berusaha membantu orang-orang ini. Tapi siapa yang memberinya hak untuk membuat keputusan atas nama mereka? Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbisik, apakah benar-benar mengerikan tinggal di sini? Apakah Gunlaug benar-benar buruk sehingga kau lebih suka melihat kami semua mati daripada membiarkan kami tetap di bawah kekuasaannya? Ekspresi gelap muncul di wajah Changing Star. Dengan nada menghina yang dingin dalam suaranya, dia berkata, Gunlaug telah melakukan banyak hal tercela. Tapi aku tidak akan menghakiminya untuk itu. Siapa yang tahu jika ada di antara kita yang akan melakukan lebih baik? Menjaga 1000 orang yang putus asa tetap hidup di neraka ini adalah tugas yang dapat mengubah orang suci menjadi setan. Tidak. Hanya ada satu kejahatan yang dia lakukan yang tidak pernah bisa saya maafkan. Sunni mengangkat alis. Yang mana? Dia menurunkan dagunya dan menggertakkan giginya, itu karena dia menyerah. Dia menatap Sunni dan berkata, suaranya penuh intensitas, itu karena dia bahkan tidak pernah mencoba untuk mencapai gerbang. Dengan persiapan bertahun-tahun dan ratusan petarung yang kuat di bawah komandonya, apa menurutmu tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memasuki Crimson Spire? Tidak. Tidak, dia hanya berubah pikiran. Mengapa kembali jika dia bisa hidup seperti raja di sini, di kota gelap? Dia meninggalkan tugasnya sebagai yang bangkit dan tunduk pada mantra. Dan karena cara dia memerintah, menghancurkan orang sebelum mereka menjadi cukup kuat untuk mengancam pemerintahannya, Gunlaug juga mencegah orang lain untuk mencoba. Namun, Sunni melihat sekilas hal lain dari apa yang dikatakan Nevis.
Sedikit tentang motivasinya yang sebenarnya. Kata-kata yang dia pilih untuk mengutuk Gunlaug terlalu aneh. Terlepas dari kenyataan bahwa Pangeran Terang telah melakukan segala macam tindakan mengerikan dan menyebabkan kematian, penghinaan, dan kesedihan banyak orang. Hal yang paling membuat marah Changing Star bukanlah korupsi dan kekejamannya, tetapi sesuatu yang sama sekali berbeda. Fakta bahwa dia telah tunduk pada mantra dan gagal menyelesaikan persidangannya. Mempertimbangkan dari keluarga mana dia berasal. Apakah ini kunci dari tujuan misteriusnya? Sambil mengerutkan kening, Sunni bertanya, tidakkah kamu berpikir bahwa, mungkin, dia hanya tidak mau melihat ratusan orang mati? Semua pemuda dan pemudi yang tinggal di pemukiman luar dan Bright Castle. Berapa banyak dari mereka yang siap kamu korbankan untuk mencapainya, tujuan Anda? Dia menjadi diam, takut jawabannya akan mengkonfirmasi kecurigaannya. Neve menegakkan punggungnya dan meliriknya. Sekali lagi, matanya tegas dan tenang. Tanpa berhenti untuk berpikir, dia berkata, tidak ada keraguan dalam suaranya, semuanya. Tentu saja. Budak Bayangan bab 168. Sunni meringis dan berbalik, merasakan sakit kepala yang parah. Matahari hampir menghilang, dan malam mengikuti jejaknya. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Dengan senyum putus asa, Sunni melihat dan Changing Star dan bertanya, apa yang bisa sangat penting? Apa yang bisa begitu berharga sehingga kamu siap untuk mengutuk semua orang di sini sampai mati? Dia menggelengkan kepalanya, menebak bahwa dia sudah tahu. Jangan bilang bahwa itu omong kosong bodoh seperti membawa kembali kemuliaan klan api abadi. Tugas orang yang bangkit, apa? Kamu memberikan sumpah yang mengerikan untuk menjadi manusia pertama yang menaklukkan mimpi buruk keempat. Seperti ayahmu menaklukkan ketiga, dan kakekmu yang kedua? Atau lebih buruk lagi? Apakah itu sesuatu yang lebih bodoh lagi? Apakah kamu berencana untuk menyelamatkan dunia sialan ini? Nevis menatapnya selama beberapa saat, lalu menyeringai. Sesuatu yang berbahaya dan asing terbangun di matanya. Tidak sepenuhnya asing. Itu adalah kilau aneh yang sama yang pernah dia lihat sebelumnya. Tepat setelah mengucapkan 3 kata aneh padanya. Aster, lagu, Vale. Saat itu, untuk beberapa saat, Changing Star telah berubah dari seorang wanita muda yang tenang dan tenang menjadi seseorang yang dia tidak yakin dia kenali lagi. Dengan tawa kecil, Neve menggelengkan kepalanya. Selamatkan dunia? Tidak, aku tidak akan menyelamatkan dunia, Sunni. Kemudian, senyum menghilang dari wajahnya, dan api putih tiba-tiba menyala di kedalaman mata abu-abunya yang dingin. Dengan keyakinan yang gelap dan menakutkan, dia berkata, aku akan menghancurkannya. Kata-katanya bergema dalam kegelapan, membuat Sunni merasakan perasaan takut yang tidak masuk akal. Dia menatapnya, keduanya gagal untuk memahami dan takut untuk percaya pada apa yang baru saja dia dengar. Hancurkan dunia. Apa? Menghirup udara sejuk dalam-dalam, Changing Star menatap langit. Dunia ini, Sunni. Tempat terkutuk ini. Alam mimpi. Tidak, aku tidak akan menjadi orang pertama yang menaklukkan mimpi buruk keempat. Aku akan menjadi orang pertama yang menaklukkan setiap mimpi buruk. Aku akan melewatinya satu demi satu, menghancurkan apa saja dan siapa saja yang menghalangi jalanku. Dan ketika aku sampai ke jantung mantra mimpi buruk, aku akan melenyapkan setiap bagiannya, aku akan mencabik-cabiknya, aku akan memusnahkannya dan membawanya ke kehancuran. Dia menatap matanya dan berkata, kamu pikir Gunlaug bisa menghentikanku? Kamu pikir Valenteror bisa menghentikanku? Ketiga hantu itu bisa menghentikanku? Tidak, Sunni.
tidak ada yang bisa menghentikanku. Siapapun yang berani akan mati. Aku akan membunuh mereka semua. Mengambil langkah mundur, Sunni menatapnya dengan mata terbelalak. Dia menggigil, merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bagian belakang lehernya. Kemudian, dia meringis dan bertanya, ada sedikit kesedihan dalam suaranya, kenapa? Kenapa kamu sangat ingin menghancurkan mantra itu? Sudut mulut Changing Star sedikit melengkung. Setelah beberapa saat, dia hanya berkata, karena aku membencinya. Sunni berkedip, terpana oleh kesederhanaan jawaban itu. Jika itu orang lain, dia akan mengira mereka berbohong. Tetapi Nevis hidup di dunia yang aneh dan kaku. Dia melakukan hal-hal hanya karena dia ingin, dan tampaknya ingin menghancurkan keberadaan Maha Kuasa yang abadi hanya karena dia membencinya. Kenapa tidak? Dia menutup matanya dan berbisik. Kamu benar-benar gila. Nev tersenyum. Apa artinya menjadi gila di dunia yang sudah gila? Aku akan mewaspadai siapapun yang tetap waras di neraka ini. Lalu, dia menghela nafas. Jadi, apakah kita sudah selesai? Atau apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Matahari hampir hilang, jadi sebaiknya Anda bergegas dan bertanya kepada mereka. Sunni menggelengkan kepalanya dan berkata, suaranya serak. Ya, Nev, aku sudah selesai. Dengan itu, dia perlahan berbalik dan melangkah maju. Tertinggal, Nevis mengerutkan kening. Mau kemana? Kembalilah ke sini. Dia melambaikan tangan dan berkata dengan nada tertekan, menolak untuk menoleh, maaf. Aku harus menjalankan tugas. Kita akan bicara lain kali. Kerutannya semakin dalam. Melihat punggungnya, Changing Star menggertakkan giginya dan memanggil, aku bilang kembali, Sunni. Pembicaraan ini belum selesai. Kembali ke sini sekarang. Tapi tidak ada jawaban. Sunni sudah menghilang ke dalam bayang-bayang, meninggalkannya berdiri sendirian di gang yang terang benderang oleh cahaya terakhir matahari terbenam yang sekarat. Beberapa waktu kemudian, Sunni sedang berjalan melewati reruntuhan, mayat Harper membebani bahunya. Pemuda itu sangat kurus sebelum dia dibunuh, jadi itu tidak terlalu membebani. Secara fisik, setidaknya. Saat itu dini hari, dikelilingi oleh kegelapan, Sunni ditinggalkan sendirian dengan pikiran dan emosinya. Tapi, anehnya, hati dan pikirannya kosong. Dia tidak bisa diganggu untuk berpikir atau merasakan apapun saat ini. Itu semua terlalu banyak dan terlalu tiba-tiba. Plus, dia lebih suka berkonsentrasi untuk tidak tersandung pada monster yang mengerikan. Mengakhiri dimakan oleh makhluk mimpi buruk sekarang akan sangat ironis, tapi tetap tidak menyenangkan. Dia merasa bersalah karena membunuh Harper, tetapi tidak cukup untuk mati saat mencoba membuang mayatnya. Dia lebih suka tidak mati untuk dosa-dosanya. Untungnya, area yang dilaluinya tidak asing bagi Sunni. Dia tahu jalan mana yang relatif aman, dan mana yang perlu dia hindari. Di mana monster yang benar-benar mengerikan tinggal, dan di mana dia bisa lewat tanpa terdeteksi oleh apapun. Akhirnya menilai bahwa dia jauh ke dalam reruntuhan, dia menemukan sebuah rumah yang sebagian runtuh, memanjat puing-puing, lalu ragu-ragu selama beberapa saat dan melemparkan mayat itu ke dalam. Tubuh kurus Harper berguling menuruni bebatuan dan menghilang ke bagian dalam rumah, di mana tak seorang pun akan melihatnya. Di sini, selesai. Bagian itu, setidaknya, sudah selesai. Sudah waktunya untuk kembali. Sunni berbalik dan menatap siluet jauh dari bukit tinggi, dengan kastil megah berdiri di puncaknya. Saat ini, ratusan orang sedang tidur di sana,
baik di gubuk menyedihkan di pemukiman luar atau di kamar yang aman dan hangat di benteng kuno. Neve, Casey, dan Evie ada di sana. Harus, Gemma, dan Gunlaug the Bright Lord juga ada di sana. Dan banyak lainnya. Dan kebanyakan dari mereka akan mati. Melihat dinding marmer putih kastil, Sunny bisa melihat masa depannya dengan jelas. Menonton tanpa daya saat Changing Star membangun sekte di sini. Membantunya membela diri dari Gunlaug. Pergi berburu, tidak terlihat begitu dia kembali. Takut dekat dengan siapapun, jangan sampai hal yang sama terjadi pada Harper terulang kembali. Hingga saat ini semuanya berakhir dengan pertumpahan darah dan teror. Caster juga ada di sana, menunggu untuk menggunakan pengungkitnya atas Sunny untuk menjadikannya antek yang patuh. Sunny tidak tertipu oleh kepribadian ramah dari legasi yang tampan. Dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan datang dari menerima bantuannya. Pada akhirnya, dia hanya berdiri dalam bayang-bayang dan melihat ke kejauhan, di kantong manusia kecil yang bertahan melawan segala rintangan dalam mimpi buruk terkutuk di Forgotten Shore seperti secercah cahaya. Setelah tidak bergerak untuk waktu yang lama, Sunny diam-diam menghela nafas, memunggunginya, dan perlahan berjalan ke dalam kegelapan. Budak Bayangan bab 169. 3 bulan kemudian, Sunny kembali ke kastil. Yah, tepatnya, dia pernah kembali ke sini sebelumnya, untuk membeli beberapa barang yang sulit didapat di reruntuhan. Namun, saat itu, Nevis dan kelompoknya sedang pergi berburu. Tidak beruntung hari ini, momen yang dia takuti begitu lama akhirnya tiba. Mendengar suara mengubah stat, Sunny perlahan berbalik, meliriknya, dan memaksakan senyum, "Hei, Nev. Lama tidak bertemu." Dia berusaha terdengar biasa saja, tetapi sedikit gemetar mengkhianati badai emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Kenapa dia harus ada di sini? Gejolak pertemuan mendadak mereka dibuat jengkel oleh fakta betapa berbedanya penampilan mereka. Beberapa bulan terakhir hanya membuat Nevis tampak lebih bersinar dan indah. Armor putihnya murni dan anggun, rambut peraknya bersih dan disisir. Sunny, sebaliknya, tampak seperti tumpukan tanah yang entah bagaimana menjadi hidup. Baik dia maupun kain kafan dalang telah melihat hari-hari yang lebih baik. Dia tidak ingin melihatnya, tetapi lebih dari itu, dia tidak ingin dia melihatnya dalam keadaan menyedihkan ini. Bagaimana jika Nev mendapat ide konyol bahwa dia entah bagaimana sengsara setelah berselisih dengannya? Omong kosong, dia melakukan lebih baik dari sebelumnya. Dia tinggal di istana, makan makanan enak setiap hari, dan bahkan menjadi sangat kaya. Jika ada yang harus sengsara, itu adalah dia. Kamu sadar bahwa kamu mengatakan itu dengan lantang, kan? Sunny berkedip, ingat di mana dia berada, dan menatap Changing Star dengan kaget. Apa? Dia tersenyum dengan sudut mulutnya. Kamu baru saja membuat zona dan bergumam mengapa dia harus ada di sini. Itu tidak sopan. Sunny menyembunyikan rasa malunya di balik seringai dan berkata, "Ya, baiklah, aku bersungguh-sungguh." Nep menghela napas. Aku juga senang melihatmu, Sunny. Untung kau masih hidup. Mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya, dia mengangkat bahu. Apa, kamu tidak berharap aku bertahan tanpamu? Dia menatapnya sebentar dan sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak, sebaliknya, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Kemudian, dia berhenti sejenak dan menambahkan dengan nada datar, lagi pula, kecoa sepertimu tidak mudah dibunuh. Sunny mencibir. Sekarang siapa yang tidak sopan? Nevis menatapnya bingung selama beberapa saat, lalu terkekeh. Oh,
Maaf, maksudku itu sebagai pujian. Dia juga senang melihat Nev. Meskipun Sunny ingin menyangkalnya, dia sangat merindukan kehadirannya yang tenang. Di suatu tempat di sepanjang jalan, bahkan tanpa menyadarinya, dia semakin bergantung pada kehadirannya di sisinya. Tapi bertemu dengannya juga merupakan mimpi buruk. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar berubah setelah pertengkaran sengit mereka. Meski intensitas semua itu berkurang, masa depan yang diramalkan Casey masih tak terelakkan. Sekarang setelah keterkejutan awal saat bertemu dengan Changing Star menghilang, Sunny mengamatinya lebih dekat. Nevis tampak lebih kuat. Dia tidak tahu berapa banyak esensi jiwa yang bisa dia serap saat dia pergi, tapi sepertinya itu banyak. Nev selalu percaya diri dan menawan, tetapi sekarang, kehadirannya berkembang ke tingkat yang benar-benar baru. Tapi sekali lagi, dia juga bukan orang bodoh lemah yang sama. Kotak kegelapan telah membuatnya menjadi makhluk yang menakutkan juga. Bulan-bulan yang dia habiskan untuk berburu monster dalam kegelapan absolut reruntuhan terkutuk membuatnya lebih kuat, lebih pintar, dan jauh lebih mematikan. Jika sedikit gila, Sunny ragu ada manusia di Forgotten Shore yang telah membunuh makhluk mimpi buruk sebanyak yang dia lakukan dalam waktu yang sama. Setidaknya tidak dalam pertempuran tunggal. Jangan bersinggungan dan lupa di mana Anda berada lagi. Dengan tersentak, Sunny menyadari bahwa dia telah lama terdiam. Keheningan canggung tergantung di antara mereka, mengancam akan membuatnya terlihat buruk. Saya perlu mengatakan sesuatu. Seperti, bagaimana kabarmu? Tidak, itu pertanyaan bodoh. Bagaimana tentang? Namun, sebelum dia dapat berbicara, Nevis bertanya, jadi, apa yang membawamu ke Bright Castle? Apakah kamu kembali? Terkejut, dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan bergegas mencari jawaban. Oh, kamu tahu. Hanya berbelanja. Dia berkedip. Belanja. Tunggu. Apakah itu terdengar aneh? Mata Sunny melebar. Tunggu, apakah aku mengatakan itu dengan keras lagi? Dia menutup mulutnya dan menatap Changing Star dengan ngeri. Sialan, siapa yang tahu bahwa kebiasaan berbicara sendiri akan sangat merugikan untuk menjaga harga diriku tetap utuh? Di tanah di sebelahnya. Bayangan itu sedang bersenang-senang menikmati kesedihannya. Itu menggelengkan kepalanya dan sekarat tertawa. Beberapa detik kemudian, Sunny akhirnya bisa berbicara lagi. Ya. Berbelanja. Aku punya sisa pecahan jiwa, jadi aku ingin membeli memori. Atau sedikit. Nevis memandangnya sebentar, lalu berkata, jadi begitu. Kemudian, dia berpaling dan bertanya, suaranya tenang dan datar, seperti biasa. Apakah kamu ingin pergi ke suatu tempat dan berbicara? Jantung Sunny berdegup kencang. Dia menggertakkan giginya. Maaf. Tidak bisa. Aku. Menunggu seseorang. Changing Star bertahan beberapa saat, lalu bertanya, kau bersembunyi di gang itu karena kau menunggu seseorang. Siapa yang kau tunggu, Sunny? Dia melambaikan tangan. Oh. Kamu tahu, seorang teman. Ya, lebih seperti rekan, sungguh. Seorang kenalan. Nev terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada datar, kamu bisa bilang tidak. Tidak perlu menciptakan sesuatu. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara mempesona datang dari pintu masuk gang. Sunny? Hei, kamu di sini? Berbalik. Sunny melihat seorang pemuda cantik dengan rambut pirang yang indah dan mata hijau yang memesona memasuki gang. Dia mengenakan baju zirah yang terbuat dari kulit coklat mengilap dan pakaian sutra biru di bawahnya, yang semuanya sangat pas untuknya.
Di wajahnya, ada senyum cerah. Itu adalah Kai. Malam. Apapun namanya. Sunny mengembuskan napas lega. Apa maksudmu, menemukan? Lihat, dia benar. Namun, kata-kata itu mati di bibirnya. Karena, ketika dia menoleh ke Changing Star, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Melihat pemuda yang telah dia bebaskan dari sumur gelap tak berdasar, Nevis mundur selangkah. Wajahnya pucat, dan matanya lebar dan berkaca-kaca. Dia tampaknya termakan oleh kengerian yang mutlak. Shadow Slave Bab 170, Bintang. Sunny belum pernah melihat Nevis menunjukkan rasa takut sebelumnya, apalagi merasa sangat ngeri. Seketika, setiap otot di tubuhnya menegang, dan rasa dingin menggigil. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia adalah orang yang menghadapi setan dan kekejian yang menakutkan bahkan tanpa gentar. Apa yang bisa membuatnya begitu takut? Apakah dia salah? Apakah Kai adalah inkarnasi dari kejahatan primordial? Bagaimana ini bisa terjadi? Karena panik, dia berbalik menghadap pemuda menawan itu dan mengulurkan satu tangan, siap untuk memanggil Midnight Sun. Bukannya itu akan membantu jika Changing Star pun takut. Tapi, yang mengejutkannya, Kai tidak menunjukkan tanda-tanda teror kuno. Bahkan, dia menatapnya dengan ekspresi lucu kebingungan. Ah, Sunny, siapa temanmu? Tidak, itu tidak masuk akal. Sunny tidak hanya yakin akan penilaiannya, dia juga melihat banyak orang menyapa Knight seolah-olah mereka mengenal dan menyukainya. Dia tidak bisa menjadi makhluk mimpi buruk. Lalu apa yang salah dengan Nevis? Menjaga tatapan bayangannya pada pemanah yang menawan, Sunny perlahan berbalik dan melirik Changing Star. Dia masih berdiri di sana, tampaknya lumpuh karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Dia tersentak dan mengalihkan pandangannya dari Kai. Setelah beberapa detik, Changing Star dengan hati-hati mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik, Sunny. Apa yang dilakukan Knight di sini? Dia mengerutkan kening. Dia teman yang kuceritakan padamu. Dia berlama-lama, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Maksudku apa yang dia lakukan di sini? Penekanannya adalah pada kata di sini. Di mana lagi dia? Benar-benar tersesat, Sunny berjuang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Mungkin dia tahu sesuatu tentang penculikan itu? Itu tidak masuk akal. Akhirnya, dia berkata, aku menyelamatkan nyawanya di reruntuhan, jadi dia membalas kebaikanku. Nevis menatapnya dengan putus asa, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, maksudku apa yang dilakukan Knight di sini, di Forgotten Shore. Sunny merengut. Apakah kalian saling kenal di dunia nyata? Nevis memandangnya dengan ekspresi lucu. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Akhirnya, dia memaksakan diri untuk berbicara kamu. Kamu tidak tahu siapa dia? Sementara itu, Kai, yang dengan sopan tetap diam selama percakapan aneh ini, tersenyum menyilaukan dan berkata, dia benar-benar tidak. Bukankah itu luar biasa? Sunny memberinya tatapan gelap. Bagaimana aku tahu siapa dia? Tolong masuk akal. Nev terdiam beberapa saat, lalu dengan keras berbisik, itu malam. Idiot. Malam dari Nightingale. Malam. Apa yang dia bicarakan? Dia tidak tahu apa artinya itu? Sunny menggosok wajahnya dengan kesal. Apa yang kamu bicarakan? Apa itu Nightingale? Nevis memandang Kai, semakin memucat, dan akhirnya berkata dengan suara kecil itu. Hanya grup idola terbaik dan paling terkenal dalam dekade terakhir. Pemenang Triple Orpheus, 100 minggu berturut-turut di puncak semua tangga lagu, 6 album berlian. Itu. Nightingale itu. Malam itu. Vokalis utama.
Sunny hanya melongo. Tunggu. Apa kau memberitahuku? Apakah dia sangat kesal karena Kai pernah menjadi anggota boy band bodoh di masa lalu? Changing Star tidak ngeri, dia starstruck. Dia tetap diam untuk sementara waktu. Dan kemudian meledak menjadi tawa. Dewa. Oh dewa, Nevis adalah seorang fangirl. Apa mantranya? Itu terlalu lucu. Kalau dipikir-pikir ketika mereka pertama kali bertemu, dia memakai headphone sepanjang waktu. Dia seharusnya menyadari bahwa Nev menyukai musik jauh lebih awal. Changing Star yang perkasa dan tabah, dijatuhkan oleh bocah idola yang cantik. Itu terlalu lucu. Dia bahkan tidak cemburu. Seberapa besar kemungkinan untuk bertemu biasnya di kota kegelapan sialan itu? Anda tidak bisa datang dengan omong kosong itu. Saat dia sekarat karena tawa. Changing Star dan Kai memelototinya dengan ekspresi yang sulit. Namun, Sunny tidak bisa berhenti. Tawanya baru mereda setelah dia mulai mengi. Maaf, aku hanya tidak mengharapkannya darimu. Oh, dewa. Adapun pertanyaanmu, Knight telah berada di sini selama sekitar 2,5 tahun. Dia tinggal di kastil. Nevis tampak berpikir selama beberapa saat, lalu menatap Kai dengan mata terbelalak. 2,5 tahun? Tapi kupikir Nightingale hanya hiatus karena proyek solo Gale. Oh, ada Gale juga. Aku bahkan tidak bisa. Kai tersenyum meminta maaf. Sayangnya tidak. Saya memang telah menghabiskan waktu selama ini di sini, di kota kegelapan. Agensi saya harus membuat beberapa cerita sampul, saya kira. Dengan bagaimana keadaannya, mereka bahkan tidak dapat memutar sesuatu dan merilis sebuah album anumerta, orang-orang malang. Anda tahu, karena secara teknis saya tidak mati, atau bahkan hollow. Hanya tertidur. Nev memberinya anggukan malu. Oh begitu. Mencoba menghilangkan suasana canggung, Kai memberinya senyum lagi. Ngomong-ngomong, senang bertemu dengan teman Sunny yang lain. Sungguh mengejutkan. Kupikir dia benar-benar, orang yang menyendiri. Maaf. Tapi aku tidak mengetahui namamu. Apakah itu Nev? Melihatnya, Sunny menyeringai. Kemudian, dia berdeham dan berkata dengan nada santai, oh benar, aku lupa memperkenalkanmu. Maaf, sial. Malam, ini Nevis. Meskipun akhir-akhir ini dia menggunakan nama lain. Kamu mungkin pernah mendengarnya. Bertemu dengan klan Changing Star of the Immortal Flame. Sekarang, giliran Kai yang menatap Nev dengan ngeri. Sudut matanya berkedut. Namun, mungkin karena pelatihan idolanya, dia berhasil menyembunyikan emosinya lebih cepat. Berkedip beberapa kali, dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suaranya yang halus dan mempesona, oh. Senang bertemu dengan Anda, Nona. Saya telah mendengar begitu banyak tentang Anda. Suatu kehormatan. Nevis berpaling, berusaha menyembunyikan rona merah di pipinya. Menatap dinding gang, dia ragu-ragu, lalu dengan canggung berkata, jadi. Temanmu sudah ada di sini, Sunny. Bisakah kita bicara sekarang? Dia meliriknya dan menambahkan setelah sedikit ragu, aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Ini masalah hidup dan mati.